Saya Siti Nur Khairiyati Nikmah, nomor UKG 201503066488, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 jurusan Fisika Universitas Riau. Saya melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pelajaran, biar semangat kita lihat SMK dulu. Kita mulai. SMK Bisa. SMK Ipin Mato. Semangat sekali semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Ada. Krisna. Ini yang nggak masuk siapa saja? Ada Krisna. Kemudian Rabi. ada Rabi sama Wanda. Salom Wanda. Kemana anak-anak ini? Bisa sakit. Sakit, ada yang sakit, ada yang izin. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Perwakilan kelas silakan memimpin temannya untuk berdoa bersama. Siapa yang memimpin doa? Dafa, ayo silakan Dafa. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Masih ingat pertemuan kita yang minggu kemarin? Kita kemarin membahas tentang apa? Masih ingat gak? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang elastisitas bahan. Membahas apa aja kemarin itu elastisitas bahan? Ya, Jihan Membahas tentang elastis seperti karet. Minggu kemarin kita sudah membahas benda elastis seperti karet. Terus ada yang mau menjawab lagi? Apa? Benda lain seperti plastisin. Benda lain seperti plastisin. Kalau tadi karet, kemudian ada plastisin, itu dari sifat bendanya elastis sama plastis ya. Contoh yang plastis ada apa aja sini? Ada kresek atau tas untuk kresek plastik. Kemudian ada ini apa ini? Malam Atau plastisin. Kalau yang elastis? karet. Ketapel Bu. Ya. Elastis itu apa sih kemarin? Ya, biasakan angkat tangan. Rizky. Elastis adalah sifat benda yang memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya dihilangkan. Elastis itu kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gayanya dihilangkan. Ada yang mau menjawab lagi lainnya? Vinka. Materi tentang ketegangan, lembaga, dan modulus elastisitas. Ya, minggu kemarin membahas itu juga. Ada yang mau menjawab lagi lainnya? Sudah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang hukum Hooke. Nanti tujuan kita melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEM, nanti kalian dapat menerapkan konsep hukum Hooke, kemudian membandingkan konstanta pegas, serta nanti kalian akan melakukan percobaan hukum Hooke dan mengkomunikasikannya dengan kreatif dan percaya diri. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, coba kalian amati gambar berikut. Coba kalian amati gambar berikut. Itu gambar apa itu? Motor. Apa bedanya yang gambar pertama dan kedua? Motor balap. Lagi balapan Bu. Yang pertama balapan apa itu namanya? Motocross. Motocross. Nah, kalian pernah melihat balap motocross apa tidak? Di TV. Ya, biasanya di TV. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana pengendara itu kok bisa mendarat dengan enak ya, tanpa dia terpental atau terjungkal?
Saya. Padahal dia kan melompat tinggi kemudian langsung terjun gitu. Ya, Karena Wahyu. iya, karena ada bekasnya yang di skok. Ya, karena ada skoknya yang dibuat sok. Karena ada skoknya, Bu. Ada skoknya, ya. Kalau bahasa Surabayanya Ya. skok ya. Ya. Karena Skok, apa? ada skoknya. Ya, dirancang Terus buat balapan. ada yang balapan lain? Ya, luai ya. Karena apanya? Karena skopnya sangat lentur ya. Terus, nah kita tampung dulu semuanya. Tadi Wahyu menjawab karena ada skopnya. Kemudian Luai menjawab skopnya sangat lentur ya. Nah terus bedanya apa? Ketika misalnya pembalap itu memakai motor yang sebelahnya. Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, Kevin. Motornya akan nyusap. Terus pembalap akan terpental, Bapak sekali. Kemudian tegar. Mungkin setirnya bisa lepas, Bu. Mungkin nanti rangka-rangkanya ini bisa mereteli atau Iya, lepas semua iya. ya. Nah, kok bisa ya? Padahal dua-duanya ada skopnya kan ya. Dua-duanya kan memiliki skop atau memiliki apa istilahnya? Shock breaker kalau bahasa ilmiahnya itu, bahasa kerennya shock breaker. Dua-duanya punya shock breaker, tapi dia yang pertama bisa mendarat dengan enak, kemudian yang kedua kalau dibuat balap dia bisa terjungkal. Nah, untuk lebih memahami tentang itu, kita nanti akan belajar tentang hukum Hooke. Ya, hukum Hooke nanti mempelajari tentang pengaruh gaya, kemudian dengan pertambahan panjang gas. Coba perhatikan saya dulu ya. Nanti kalian tiap kelompok akan mengambil satu bagian ini namanya statif. Kemudian alat-alat dan bahannya nanti kalian rangkai seperti contohnya ini, ya. Terus kalau sudah dirangkai, kalian hitung dulu pegas yang belum dikasih beban. Hitungnya ingat dari ujung sini ya, bukan dari yang atas ini, dari pegasnya, dari 0. Kalian hitung dulu sebelum dikasih beban, kemudian nanti tiap kelompok akan saya kasih beban seperti ini. Totalnya ada 7 keping, 250 gram atau 1/4 kilo. Kalian nanti bisa atur bebannya sesuai dengan LKPD, dimulai dari berapa. Terus setelah itu digantung seperti ini. Nah, ketika dikasih beban, pegasnya kan tentunya dia tetap bertambah panjang. Pegasnya akan bertambah panjang, kalian nanti ukur panjangnya setelah dikasih beban. Ya. Nah, itu kalian ulangi dengan beban yang berbeda-beda sebanyak 5 kali. Setelah itu jangan lupa nanti kalian menulis hasil datanya. Di LKPD-nya sudah ada, nanti saya jelaskan lagi ya. Kolom yang pertama itu nomor, nanti kalian akan melakukan 5 kali percobaan. Kolom yang pertama tentang masanya itu yang beban ini, ya. Masanya kalau dari percobaan itu dalam gram, kalian rubah nanti ke dalam kilogram. Gram ke kilo itu naik apa turun? Naik berapa kali? 2. 3. Naik 3 kali. Berarti di sini nanti dibagi dengan 1000. Ya. Terus kolom yang ketiga itu beban atau gayanya. Wis ono rumusnya. Beban rumusnya massa kali gravitasi. Massanya nanti kalian ambil dari sini. Kemudian gravitasinya ada. Gravitasi itu tetapan, nilainya kalau tidak 9,8 ya berapa? 10 meter per sekon persegi ya. Nanti kalian kali. Kemudian kolom selanjutnya itu panjang awal L0. Panjang awal maksudnya di sini panjang pegas tadi yang belum dikasih beban. Kira-kira panjang dari data 1 ke 5 sama apa beda? Sama. Karena apa? Karena di sini panjang sebelum dia dikasih beban. Terus setelah dikasih beban,
dikasih beban, nanti tentunya panjangnya akan berbeda-beda. Nanti kalian tulis sesuai hasil pengukuran kalian. Ya, terus kolom yang selanjutnya itu panjang akhir. Ini pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang itu panjang akhir dikurangi panjang awal. Jadi tiap kelompok nanti beda-beda. Ya, beda-beda. Panjang akhirnya berapa di sini dikurangi yang kolom ini. Terus kan satuannya masih dalam sentimeter. Nanti kalian rubah ke dalam meter. Untuk yang kolom terakhir itu rumusnya kalian mencari konstanta tugas. Rumusnya sudah ada, F dibagi delta X. F-nya ambil dari kolom ketiga, delta X-nya dari kolom ke-6. Ya, bisa dipahami ya? Panjang awal tadi sebelum dikasih masa awal beban itu. Ya, betul sekali. Panjang awal itu panjang sebelum dikasih beban. Kayaknya itu kan dari ini. Guys, sekarang saya bentuk kelompok ya. Kelompok 1 anggotanya ada Wahyu, Krisna, kemudian Rizky. Kemudian kelompok 2 ada Jihan, Audrey, Dava, ada semua ya. Kemudian kelompok ketiga ada Nafa, Luwai, Zakeya sama Fandi. Kemudian kelompok yang terakhir Vinka, Noval sama Kelvin. Ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Kemudian nanti kalau sudah perwakilan satu anak ambil alat dan bahan di depan. Kan enggak sih. Cek salah. Tulis kan ada. Ya, mejanya dijempetkan biar enak. Silakan dikerjakan sesuai LKPD. Pokoknya kan cukup 5 jamnya, cukup 5 jamnya. Paling kecil bebannya 50. Paling kecil bebannya 50. Ya.
kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah. Ada yang aneh. Sudah dapat 5 data semua ya? Sudah selesai. Ada kelompok yang sudah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompoknya Nafa sudah selesai. Yang sudah silakan dikirim jawabannya. Yang sudah selesai bisa dilepas alat dan bahannya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Yang sudah langsung difoto, dikirim ke Google Classroom kalian untuk presentasi. Belum ada yang masuk untuk yang hasil diskusinya. 4 kelompok sudah masuk semua. Kelompok yang mau maju pertama, kelompoknya siapa? Kelompoknya Jihan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri data ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil pembahasan yang kami lakukan tadi ini tabel berikutnya. Kami menghitung massa berat tadi 70 gram, jadikan kilogram 0,07. Lalu beratnya hasilnya adalah 0,7 gram. Panjang awal tugas adalah 16, panjang akhir saat dikasih beban 22 cm. Lalu hasil delta X-nya adalah 0,06 meter. Lalu konstan tugasnya hasilnya 11,6 Nm. Lalu, pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antara tambahan panjang budak dengan gaya yang diberikan pada benda? Jelaskan. Hukum bagi merupakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambangan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada bekas, semakin besar pertambangan panjang juga. Nomor 2, sebutkan contoh dari pemanfaatan sifat elastis bekas dalam kehidupan sehari-hari. Ketapel, shock breaker, pengukur berat badan, dinamometer, sama spring bed. Kemudian Pertanyaan ketiga, jelaskan pemanfaatan sifat elastisitas bekas pada kendaraan bermotor. Digunakan sebagai peredam kejutan pada kendaraan sepeda motor. Tujuannya adalah untuk meredam kejutan ketika sepeda motor yang dikendarai yang melalui permukaan jalan yang tidak rata. Lalu ini adalah grafik contoh yang kami berikan. Lalu kesimpulan dari hasil kelompok kami ya, semakin berat beban
semakin berat beban yang diterima, semakin panjang juga beban. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada tanggapan dari kamu. Terima kasih untuk pengajian. Tinggal satu kelompok yang belum maju, silakan kelompoknya Nafa. Yang keras ya. Yang lainnya perhatikan Jihan. Perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan jawaban kami. Di sini ada tabel hasil pembahasan kami. Yang pertama, masanya 50 gram diubah menjadi kilogram menjadi 0,05 kilogram. Dengan berat 0,5, panjang awalnya 15 cm, panjang akhir 15,5 cm. Panjang akhir figuran panjang awal 0,05 dengan konstanta 10 meter. Yang kedua, masanya 60 gram dengan diubah menjadi kilogram 0,06, berat 0,6, panjang awal 15, panjang akhir 16,5, panjang akhir ukuran panjang awal 0,15, konstanta 4. Massa 70 diubah menjadi kilogram 0,07, berat 0,7, panjang awal 15, panjang akhir 18. Panjang akhir ukuran panjang awal 0,03, konstanta 23,2. Nomor 4, massa 80 diubah menjadi 0,08, berat Newton 0,8, panjang awal 15, panjang akhir 19, delta X 0,04, konstanta 20. Massa 100 diubah menjadi 0,1, berat Newton 1, panjang awal 15, panjang akhir 21,5, delta X 0,065, konstanta 1,53. Bagaimana hubungan antara pertambahan panjang dengan daya yang diberikan pada benda? Jelaskan. Semakin besar daya yang diberikan, maka semakin besar juga pertambahan panjang tugasnya. 2. Berikan contoh pemanfaatan sifat elastis gas dalam kehidupan sehari-hari. Ketapel, dinamometer, mengukur berat badan. Nomor 3, jelaskan pemanfaatan sifat elastisitas pegas pada kendaraan bermotor. Shock breaker sebagai peredam kejutan pada motor. Peredam kejutan pada motor. Terus grafiknya di bawah ini ya. Ya. Terus kesimpulannya. Pegas akan bertambah panjang bila beban yang digantungkan semakin berat. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Tidak ada. Sudah akan ditutup. Ya, Dari terima kelompoknya kasih. Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah tampil tadi semua, kira-kira dari 4 penampilan kelompok yang paling baik, penampilannya kelompoknya siapa? Semuanya baik ya, semuanya baik sekali. Untuk yang tampilnya percaya diri sekali tadi dari kelompoknya Rizky Cahyani ya. Yang tadi pertama. Akan ikhlas untuk yang menarik. Sekarang kita kembali di awal pelajaran tadi saya menampilkan gambar ada pembalap motocross. Kenapa kok dia tidak terpental? Kemudian jika dia memakai motor bebek biasa, gimana kondisinya? Apakah dia akan sama
bisa bisa terjun di tanah dengan enak apa tidak ya? Kenapa motocross itu pembalapnya tidak terpental? Karena apa? Dia ada sistem suspensi ya. Sistem suspensinya pada motocross itu dirancang sedemikian rupa, pegasnya itu dibuat sangat elastis sehingga dia bisa menahan beban ketika dikasih beban yang besar, dia bisa mantul-mantul enak sehingga pembalapnya tidak terpental ya. Beda dengan motor bebek biasa, kalau dia dibuat lompat tinggi, dia pegasnya akan patah biasanya atau aus ya. Jadi kuncinya itu di sistem suspensi pada masing-masing kendaraan. Untuk motocross itu suspensinya dirancang untuk memang dia bisa menahan gaya beban sedemikian besar sehingga dia bisa memendek kemudian meregang dengan gampang sekali karena sangat elastis ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Kesimpulan dari hari ini, dari pelajaran kita hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Dari percobaan kalian tadi ada yang mau menyimpulkan atau mengemukakan pendapatnya? Ya. Mandi ya Mandi. Pekerjaan bertambah panjang apabila beban yang digantungkan berat. Beban pegas gimana? Diulangi. Pekerjaan lebih panjang apabila beban yang digantungkan berat. Pegas akan bertambah panjang jika beban yang digantungkan bertambah semakin berat atau semakin berat. Yang lainnya ada yang mau menjawab lagi? Ya Audrey. Secara matematis rumus hub adalah F sama dengan K. Ya, dari percobaan tadi rumus hukum hub itu K dikali delta X. Ya, K itu konstanta pegasnya, X-nya itu pertambahan panjang. Ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan dari ini? Sudah. Tadi bunyinya hukum hub bagaimana? Ya, Rizky. Seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke menyatakan bahwa Ya. jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis, pertambahan panjang bekas beban itu rata sebanding dengan gaya tariknya. Pernyataan ini selanjutnya dikenal dengan nama hukum Hooke. Hukum Hooke, ya bagus sekali. Ayo, kenapa Bu? Karena bisa melakukan secara umum dan menjadi tahu bekas dalam hidup sehari-hari. Ya, bagus sekali. Untuk yang lainnya, ada kesulitan nggak tadi selama percobaan? Ya, Kalau Tegar. ngitung koma-komanya nggak pakai kalkulator susah Bu. Tegar kesulitan kalau ngitung nggak pakai, kan ngitungnya ini bilangan desimal ya, pecahan. Kalau nggak pakai kalkulator kesulitan. Ya, ada yang lain kesulitan? Ada yang kesulitan? Kesulitan itu Bu, hitung apa itu gram sama kilogramnya itu. Gram sama kilogramnya mungkin belum terbiasa aja. Ya, Audrey. Hitung panjang bekasnya. Hitung panjang pegasnya harus benar-benar stabil dulu ya, baru dihitung. Kemudian ada yang lain? Tadi angkat tangan. Untuk soal evaluasi saya berikan di Google Classroom, coba kalian buka. Untuk soal evaluasinya, soalnya ada berapa itu pilihan ganda semua, silakan dikerjakan. Bisa dibuka di Google Classroom. Ya. Dari mana langsung? Bu ini di kuota langsung. Nanti aja. Aku nggak ada kuota. Ada kesulitan mengerjakan soalnya? Kita bagus. Selesai ya? Untuk ulang soalnya. Untuk hari ini sekian dulu. Jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita belajar tentang materi tentang getaran dan gelombang. Seperti biasa, sebelum menutup pelajaran kita berdoa bersama terlebih dahulu.
lagi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.